Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 6 subtema 1 ya. Muatan bahasa Indonesia dengan judul menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Caranya yaitu yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan atau teks yang kita baca. Lalu yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam bagan peta pikiran. Oke, kita akan berlatih bagaimana membuat peta pikiran, namun sebelumnya kita baca dulu teks yang berjudul Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat. Suatu penelitian terbaru tentang beruang kutub ditemukan oleh tim peneliti Universitas Washington. Berdasarkan hasil penelitian, jika penyusutan es di Laut Arktik terjadi terus-menerus, kehidupan beruang kutub nantinya akan terancam. Fakta bahwa es di Laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global memang bukan informasi baru. Lokasi tersebut sebenarnya sudah lama menjadi pusat habitat bagi beruang kutub. Peneliti menggunakan data satelit yang dikumpulkan selama 35 tahun. Mereka menganalisis kualitas es yang tersisa setiap tahun. Analisis dilakukan pada 19 habitat hidup beruang kutub di Arktik. Es mulai terbentuk pada musim gugur di kutub utara, kemudian memuncak di musim semi serta mulai mencair dan surut sepanjang musim panas, kata Christine Lederer, salah satu peneliti dari Universitas Washington. Selama tahun 1979 hingga 2014, para peneliti menemukan rentang waktu antara musim semi dan musim gugur telah meningkat dengan rata-rata antara 3 sampai 9 minggu. Itu adalah kabar buruk. Lederer mengungkapkan pentingnya es bagi beruang kutub. Beruang kutub menggunakan es untuk mencari mangsa. Mereka juga menggunakan es untuk menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan, ujar Lederer. Beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Hal tersebut sering dilakukan terutama oleh ibu beruang yang baru melahirkan. Mereka melakukannya untuk akses yang lebih mudah. Beruang betina masuk ke sarang ketika dia hamil saat musim gugur. Beruang itu pun tetap akan di sana pada musim semi hingga persalinan, kata Lederer. Lederer juga menambahkan bahwa induk beruang kutub akan keluar dari sarang sekitar bulan Maret. Saat itu, ia belum makan apa-apa selama 6 hingga 7 bulan. Oleh sebab itu, saat keluar dari sarang dengan anaknya yang sangat kecil, ia perlu mencari makan. Oke, setelah kita membaca teks yang berjudul Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat, maka kita akan membuat peta pikirannya. Ya, jadi seperti ini ya. Gambar peta pikirannya ada 8 kotak. Di kotak pertama paling atas kita tuliskan judul dari teks yang telah kita baca. Ya, di sini judulnya Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat. Lalu kita buat 3 kotak. Di bawah judul ya ada kata kunci paragraf pertama. Lalu di bawahnya ada pokok pikiran paragraf 1. Kemudian ada kata kunci paragraf 2 dan juga pokok pikiran paragraf 2. Lalu ada kata kunci paragraf 3 dan pokok pikiran paragraf 3. Jadi kata kunci dan paragraf ini mengikuti banyaknya paragraf yang ada pada teks yang telah kita baca. Lalu di bawahnya ada kesimpulan. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian berdasarkan hasil teks yang telah kita baca, maka kita dapat membuat seperti ini ya. Kata kunci pada paragraf 1 adalah beruang kutub dan es di Laut Arktik. Lalu pokok pikiran paragraf 1 adalah kehidupan beruang kutub yang terancam karena es yang mencair. Lalu pada kata kunci paragraf 2 ada kata beruang kutub dan lapisan es. Lalu pokok pikiran paragraf 2 adalah beruang kutub menggunakan es untuk berbagai keperluan hidupnya. Kemudian kata kunci paragraf 3 adalah beruang dan makanan.
Pokok pikiran paragraf 3 adalah kebiasaan beruang kutub berburu makanan. Oke, setelah kita mendapatkan 3 pokok pikiran dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, maka kita dapat membuat kesimpulannya. Bagaimana caranya? Kita menggabungkan 3 pokok pikiran dari paragraf 1 hingga paragraf 3, lalu kita bahasakan menggunakan bahasa kita sendiri sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Jadi, menurut hasil penelitian bahwa lapisan es yang mencair di Laut Arktik menyebabkan kehidupan beruang kutub menjadi terancam. Beruang kutub sangat bergantung pada lapisan es agar tetap hidup. Misalnya untuk berburu makanan. Induk beruang kutub dan anaknya akan menggunakan lapisan es. Mereka akan menunggu mangsa yang naik ke permukaan es. Selanjutnya, muatan PPKN menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Cara agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab adalah yang pertama memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Sebagai siswa kita harus memahami bahwa tugas kita dan kewajiban kita adalah belajar dengan baik, mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah, melaksanakan atau membuat dan mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mematuhi perintah guru dan orang tua, dan lain-lain. Kemudian cara yang kedua adalah melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Jadi apabila kita mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, maka kita akan memperoleh hak kita, ya, karena telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Kemudian cara yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian cara yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Ya, jadi kita mempunyai 4 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, muatan IPS menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan. Ya. Contohnya pada interaksi manusia dengan lingkungan perkebunan kelapa sawit. Terdapat dampak negatif dan juga dampak positif. Mari kita lihat yang pertama, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk. Dengan dibukanya lingkungan perkebunan kelapa sawit, maka penduduk di sekitar perkebunan akan memperoleh pekerjaan. Lalu meningkatkan pembangunan daerah, seperti dibangunnya akses jalan raya. Kemudian dampak positif yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan dampak positif yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Ya, jadi ini adalah dampak positif yang dirasakan apabila dibuka perkebunan kelapa sawit di suatu daerah, ya. Kemudian dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit. Jadi maksudnya di sini tumbuhan-tumbuhan lain pada lingkungan perkebunan kelapa sawit itu tidak ada, ya. Yang ada hanya tumbuhan kelapa sawit saja. Sehingga ini yang dimaksudkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian dampak negatif yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, hutan adalah tempat tinggal daripada hewan asli penghuni hutan itu. Namun apabila hutan itu dirombak dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, maka hewan-hewan asli penghuni hutan akan kehilangan tempat tinggal, ya. Sehingga ini akan menyebabkan berkurangnya habitat dan hewan asli dari tempat yang semulanya hutan kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kemudian dampak negatif yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Ya, ini juga pasti akan terjadi, ya, apabila hutan dirombak menjadi lingkungan perkebunan kelapa sawit, maka sumber daya air akan berkurang. Selanjutnya,
muatan ilmu pengetahuan alam atau muatan IPA, menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Kalor dapat mempengaruhi perubahan suhu benda dan wujud benda. Mari kita lihat yang pertama, perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda akan naik. Dan apabila kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Mari kita lihat pada contoh gambar ini, terlihat air yang sementara direbus di kompor gas ya. Jadi ketika air ini yang berada dalam mangkuk kaca ini diberikan kalor ya, dalam hal ini api, maka suhu pada air ini akan naik. Hal itu ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara ya. Jadi air ini yang semula tidak panas, kemudian dia akan menjadi panas dan menguap karena diberikan kalor ya. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap benda yang kedua adalah perubahan wujud benda. Mari kita lihat, kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda seperti mengembun, menguap, mencair, membeku, mengkristal, dan menyublim. Ya, jadi bisa kita lihat dari gambar ini ya, dan kita bisa simpulkan secara mudah bahwa membeku adalah keadaan di mana terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi benda padat. Kemudian mencair adalah perubahan wujud benda karena kalor dari benda padat menjadi benda cair. Lalu menguap adalah terjadinya perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Dan mengembun adalah kebalikannya, perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Kemudian mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Kemudian menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas, atau kebalikan daripada mengkristal ya. Mari kita lihat yang pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Contohnya air yang disimpan di freezer ya, lilin cair yang mengeras dan larutan agar-agar yang mengeras. Oke, pada gambar ini adalah contoh air yang disimpan di freezer, yang semula airnya seperti pada gambar di sebelah kiri kalian, kemudian dia akan membeku menjadi seperti pada gambar di sebelah kanan. Ya. Kemudian mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya lilin yang dipanaskan, es krim yang mencair, dan mentega yang dipanaskan. Pada gambar terlihat es krim yang mencair. Kemudian menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah air yang direbus akan habis. Juga parfum yang disemprotkan ke ruangan dan pakaian basah akan kering ketika dijemur. Pada gambar kita melihat air yang direbus dalam sebuah teko, lama-kelamaan dia akan habis karena airnya akan berubah menjadi gas. Kalian bisa lihat uap air yang keluar dari teko itu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah titik-titik air di daun pada pagi hari. Dan pada gambar kalian bisa lihat gelas bagian luar menjadi basah ketika gelas itu diisi oleh air dan es. Ya, kalian bisa lihat uap-uap air pada permukaan luar gelas, ya, seperti itu. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari. Ya, jadi kalian pernah melihat kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam sebuah lemari pakaian? Jadi gunanya kamper itu agar supaya baju tidak menjadi apek, berbau apek ataupun jamur ya, sehingga ditaruhlah kamper ataupun kapur barus ya. Jadi kapur barus itu akan mengalami proses menyublim dari benda padat yang semulanya padat besar seperti batu kerikil, lama-kelamaan dia akan hilang atau habis. Selanjutnya mengkristal atau mendeposisi adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Ya, contoh gambarnya seperti ini ya. Ini adalah gambar es kering, di mana es kering ini dibuat dari gas karbon dioksida yang dibekukan. Kemudian termometer adalah alat untuk mengukur suhu.
Termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Ada 4 satuan termometer yang digunakan. Yang pertama Celcius, suhu kisarannya antara 0 sampai 100 derajat. Lalu ada Reaumur, suhu kisarannya 0 sampai 80 derajat. Lalu ada Fahrenheit, suhu kisarannya 32 sampai 212 derajat. Dan Kelvin, yang berkisar antara 273 sampai 373 derajat. Kalian bisa lihat contoh gambar termometer ya, ada banyak termometer. Yang pertama termometer suhu, ada juga termometer untuk mengukur suhu tubuh, suhu ruangan ya, seperti ini ya, ada banyak ya. Lalu selanjutnya menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah berbicara mengenai pengaruh kalor terhadap benda. Sekarang kita akan membahas mengenai perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat. Kalor yang dimanfaatkan akan menyebabkan pemuaian dan penyusutan suatu benda. Ya. Mari kita lihat yang pertama, pemuaian. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang menyebabkan pertambahan ukuran dan volume benda. Contohnya adalah pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung ketika terjadi pemuaian. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Sengaja rel kereta api dipasang tidak bersambungan ya, tetapi dibuat bercelah ya, ada batasannya agar supaya relnya tidak melengkung ya pada saat memuai karena panas atau terkena kalor. Kemudian selanjutnya penyusutan. Penyusutan adalah perubahan benda karena menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Contohnya adalah ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara dalam ban menyusut sehingga bannya menjadi kempes. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mister Kiki harap agar kalian bisa mengerti dan memahami materi-materi yang telah diberikan pada saat ini. Pesan Mister Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri serta kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching and God bless you. Bye.